Film dimulai dengan sebuah berita yang mengabarkan bahwa saat ini dunia sedang dalam bahaya. Hal ini disebabkan karena robot atau kecerdasan buatan yang seharusnya membantu manusia malah melakukan pemberontakan hingga banyaknya korban jiwa yang tewas. Salah satu pemimpin para robot atau AI yang paling cerdas bernama Harlan. Gabungan antar negara pun terjadi untuk melawan para robot yang dipimpin Harlan. Merasa terdesak, Harlan pun akhirnya kabur ke planet lain. I know you'll be looking for me. 28 tahun kemudian, pihak militer berhasil mendeteksi sebuah robot pemberontak bernama Casca yang merupakan tangan kanan Harlan. Tak ingin kehilangan kesempatan, anggota militer pun dikerahkan untuk menangkapnya. Casca berhasil melumpuhkan puluhan anggota militer yang ingin menangkapnya. Namun beruntung, Casca berhasil masuk ke dalam jebakan yang telah disiapkan, dan akhirnya berhasil melumpuhkannya. We got him. Cerita pun beralih ke seorang wanita bernama Atlas. Dia merupakan seorang analis robotik. Ketika Atlas baru terbangun dari tidurnya, ia pun merasa terkejut setelah melihat sebuah berita tentang penangkapan Casca. Dengan bergegas Atlas pun langsung pergi ke tempat kerjanya di mana Casca dikurung. Setibanya di sana, ia langsung menemui atasannya yang bernama Jenderal Booth yang merupakan pemimpin dari pasukan militer. Jenderal Booth pun kemudian menyuruh Atlas menemui Casca untuk mencari informasi tentang di mana Harlan berada. Ketika memasuki sebuah ruangan interogasi, Atlas pun langsung menemui Casca yang hanya tersisa kepalanya saja. Atlas. Casca pun langsung menyapa Atlas. Hal ini seakan Atlas dan juga Casca sudah saling kenal satu sama lain. Namun tanpa basa-basi, Atlas pun langsung memasuki program untuk mencari informasi keberadaan Harlan. Tidak perlu waktu lama, Atlas akhirnya berhasil melacak keberadaan Harlan. Namun Casca juga mengatakan apabila Atlas berencana menangkap Harlan maka itu akan menjadi misi bunuh diri untuknya. Atlas pun merasa tak peduli, dia langsung membunuh Casca saat itu juga. Atlas kemudian memberikan hasil interogasinya kepada Jenderal Booth. Dia mengatakan bahwa Harlan berada di planet GR39. Kemudian Jenderal Booth pun mengapresiasi Atlas atas kerja kerasnya. Jenderal Booth juga memberitahu rencananya, dia ingin menangkap Harlan secara hidup-hidup. Sang jenderal juga memilih Kolonel Elias yang akan menjadi pemimpinnya. Mendengar hal itu Atlas pun langsung merasa marah. Dia mengatakan bahwa mereka harus membuat rencana terlebih dahulu sebab Harlan tak sebodoh yang mereka kira. Kolonel Elias pun langsung menjawab bahwa dia sudah menyiapkan sebuah rencana yang sangat matang. Dirinya berfirasat jika rencananya ini akan berhasil 99%. Kolonel Elias lalu menunjukkan kepada Atlas sebuah perangkat yang bisa sangat membantu untuk misi ini. Kolonel Elias menunjukkan sebuah robot ERC yang bisa disinkronisasikan melalui neural atau saraf manusia, sehingga robot tersebut akan menyatu dengan pikiran penggunanya. Mendengar penjelasan itu Atlas pun langsung membantahnya. Sebab koneksi neural telah dilarang dan dihentikan selama 20 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan penyebab pemberontakan Harlan diawali karena adanya koneksi neural antara manusia dengan para AI. Kolonel Elias lalu meyakinkan Atlas jika semua ini akan baik-baik saja. Kolonel Elias juga bersikeras jika dia akan berpegang teguh dengan rencananya yang telah disiapkannya. Tak ada pilihan lain, Atlas pun memutuskan untuk ikut ke dalam misi. Awalnya Jenderal Booth melarangnya, sebab Atlas adalah salah satu analis terbaik. Tapi Kolonel Elias berharap Atlas ikut, dan meyakinkan Jenderal kalau hanya Atlaslah yang mengetahui segalanya tentang Harlan, dan akhirnya sang Jenderal pun mengizinkannya. Go get him. Singkat cerita, Atlas bersama Kolonel Elias dan juga para Ranger mulai melakukan perjalanan untuk pergi ke galaksi Andromeda menuju planet GR39. Di tengah perjalanan, Atlas melihat foto keluarganya antara dirinya bersama ibunya dan juga Harlan. Ternyata, ibu dari Atlas adalah pencipta AI pertama kali. Jika mengingat momen masa kecilnya dia tak kuasa menahan rasa kesedihannya, karena ibunya ternyata dibunuh oleh Harlan atau robot yang dibuatnya sendiri. Kolonel Elias langsung memanggil Atlas sebab mereka akan tiba di planet GR39. Saat Kolonel Elias dan para Ranger bersiap untuk turun dengan menaiki robot AI, namun sesuatu tak terduga pun terjadi.
dan tiba-tiba pesawat induk mereka diserang oleh ribuan robot drone milik Harlan. Situasi pun menjadi kacau membuat pesawat induk hilang kendali. Tak ada pilihan lain, Kolonel Elias pun menyuruh para ranger untuk melakukan pendaratan manual menggunakan robot ERC. Di samping itu, Kolonel Elias juga memasukkan Atlas ke dalam ERC yang belum disinkronasikan oleh siapapun. Kolonel Elias kemudian memberikan pesan agar Atlas segera belajar dan memahami ERC secepat mungkin. Setelah itu Atlas pun mulai jatuh dari pesawat bersama beberapa pasukan yang lainnya. Untuk melindungi Atlas, Kolonel dan para ranger pun bertempur. Salah satu ranger memperingatkannya agar Atlas memakai neural agar bisa mengaktifkan robot itu. Namun Atlas yang masih trauma dan tidak percaya kepada AI menolak saran tersebut. Atlas pun terus meluncur deras menuju daratan yang bisa saja dirinya hancur bersama robot itu. Namun beruntung, sesaat sebelum menabrak daratan, Atlas berteriak marah, membuat robot itu aktif seketika dan membuat dorongan, sehingga efek tabrakan tidak terlalu parah. Namun atas kejadian itu Atlas mengalami pingsan tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian ia pun mulai tersadar. Dia mencoba berkomunikasi melalui sinyal di robotnya dengan memanggil Kolonel Elias dan para ranger, namun tak ada satupun jawaban dari mereka. Kini Atlas pun hanya berduaan bersama robot ERC yang memiliki nama Smith. Ketika Atlas mencoba memerintah Smith, Smith pun langsung menolaknya sebab Atlas tak memiliki akses dengan dirinya. Tapi dengan sedikit gertakan, Smith langsung menunjukkan lokasi kapsul penyelamat yang ingin dituju ke sana. Smith kemudian mengatakan jika Atlas hanya bisa mengendalikannya dengan beberapa akses yang terbatas karena tidak melakukan koneksi neural. Kemudian Atlas pun mencoba menggerakkan Smith secara manual dengan berjalan kaki. Hal ini untuk mengantisipasi agar pergerakan mereka tak terdeteksi. Di tengah perjalanan, Atlas mencoba bertanya kepada Smith tentang senjata apakah yang dia punya. Smith pun menunjukkan beberapa senjata kepada Atlas, dari yang biasa hingga yang sangat mematikan. Senjata yang paling mematikan ini yaitu bom ion. Bom ini bisa meratakan semua benda di sekitarnya termasuk robot AI. Tidak berselang lama, Atlas menemukan lokasi titik kumpul para ranger. Saat didekati, ternyata mereka semua telah tewas, sedangkan Kolonel Elias sudah hilang yang menyisakan robot miliknya saja. Saat akan melanjutkan perjalanan menuju kapsul penyelamat, dari arah depan Smith mendeteksi kedatangan dari robot lain, yang ternyata itu adalah Casca. Atlas pun merasa tak percaya jika ada Casca lain yang masih hidup. Atlas kemudian menyimpulkan bahwa Harlan mungkin saja telah membuat cloning dari Casca. Karena tak memiliki pengalaman bertempur, Atlas pun menyuruh Smith untuk pergi dari sana. Sialnya pergerakan mereka pun berhasil terdeteksi oleh Casca dan pasukannya, sehingga Atlas dan Smith dikejar dan diserang oleh para musuh. Atlas dan Smith akhirnya terpojok. Karena merasa panik, Atlas pun menyuruh Smith agar meledakkan bom ion. Namun Smith sempat menolaknya. Namun Atlas terus memaksa dan akhirnya Smith pun meledakkan bom ion dan menghancurkan pasukan musuh. Sedangkan Casca masih hidup yang tak mempan dengan bom itu. Namun efek dari bom ion membuat tanah di sekitarnya menjadi amblas, sehingga Atlas dan Casca pun terjun ke bawah lubang itu. Setelah terjatuh ke dasar lubang, Atlas mengalami patah tulang yang cukup parah. Smith pun memarahi Atlas dan mengatakan bahwa sekali-sekali Atlas harus mendengarkan sarannya. Namun Atlas masih saja keras kepala dan mengatakan bahwa ia tak butuh sarannya. Lalu Atlas pun menyuruh Smith agar mengobati kakinya. Setelah berhasil diobati, Smith menyarankan Atlas agar menyambungkan koneksi neural dengannya, sebab apabila koneksi neural tak tersambung maka ia tak bisa mendeteksi dan melindungi Atlas dari bahaya. Smith juga memprediksi keselamatan Atlas kurang dari 1% apabila ia tak menyambungkan neural dengannya. Pada akhirnya Atlas pun mulai mendengarkan saran dari Smith. Dia mau memakai neural dan menyambungkannya dengannya, tapi dengan satu syarat.
Smith jangan mengorek ingatan yang disimpan Atlas di pikirannya. Di tempat lain, Casca yang kembali sadar ia pun mencoba menghubungi Harlan, dan mengabarkan jika ia telah menemukan keberadaan Atlas namun ia telah kehilangan jejaknya. Harlan pun langsung memarahinya dan menyuruhnya agar terus mencarinya. Kembali ke Atlas, proses sinkronisasinya pun hanya sampai di 60%. Smith kemudian menjelaskan jika Atlas sudah bisa memakai beberapa kendalinya namun tak semuanya. Smith juga mengatakan bahwa mereka harus percaya satu sama lain agar sinkronisasi bisa berhasil 100%. Setelah terhubung dengan Smith, Atlas pun mencoba menggerakkan Smith dengan melewati terowongan bawah tanah dan mencari jalan keluar. Setelah berhasil keluar, tanpa disangka drone pengintai milik Casca menemukan mereka. Mengetahui keberadaannya, Casca pun mulai berjalan mengikuti Atlas. Setelah beberapa meter berjalan, Atlas mendeteksi keberadaan Casca. Untungnya Atlas telah memasang ranjau dan meledakkan Casca secara dahsyat. Atlas lalu mengajak Smith untuk mencari potongan tubuh dari Casca. Ketika telah menemukan bagian kepalanya, Atlas pun mencoba meretas isi CPU di kepalanya. Pada akhirnya Atlas pun berhasil menemukan lokasi keberadaan Harlan. Yang awalnya mereka akan pergi ke kapsul penyelamat, mereka akhirnya memutuskan untuk ke lokasi keberadaan Harlan untuk menghabisinya. Mereka pun segera pergi menuju lokasi itu. Ketika tiba di markas Harlan, Smith pun malah diretas oleh pasukan dari Harlan yang membuatnya langsung tak berdaya. Pada akhirnya Atlas pun malah tertangkap oleh pasukan Harlan, dan segera membawanya. Di tempat lain, Jenderal Booth baru mendapatkan laporan dari pasukannya jika mereka menemukan sebuah sinyal yang mencurigakan dari salah satu robot ERC. Hal ini pun menunjukkan bahwa telah terjadi sesuatu di luar sana. Tanpa berpikir panjang, Jenderal Booth langsung mengirimkan beberapa pasukannya untuk menyelamatkan Atlas dan yang lainnya. Kembali ke Atlas, dia langsung didatangi oleh Harlan yang mengucapkan selamat datang kepadanya. Harlan pun mengatakan bahwa dia sudah menunggunya cukup lama. Mendengar ucapan dari Harlan, Atlas pun mulai sadar jika semua ini adalah jebakan. Sejak kemunculan Casca di bumi, Harlan sudah merencanakannya agar Atlas dan Kolonel Elias datang ke planet GR39. Itu semata-mata hanya untuk mengambil sebuah kode yang berada di diri Atlas dan Kolonel yang dapat meretas pertahanan di atmosfer bumi. Dengan demikian, Harlan bisa melancarkan aksi utamanya, yaitu dia akan menghabisi sebagian manusia di bumi dengan menggunakan bom karbon yang sudah disiapkan. Apabila rencananya berhasil, manusia yang tersisa akan tunduk padanya, dan seluruh bumi akan dikuasai oleh robot AI. Setelah itu Harlan pun langsung pergi, sedangkan Atlas dan Kolonel Elias yang masih hidup hanya bisa tertahan di tempat itu. Kolonel Elias pun bertanya tentang bagaimana Atlas bisa kemari. Atlas pun menjawab bahwa dia telah menghubungkan neuralnya dengan robot ERC. Mendengar hal itu Kolonel Elias pun langsung memberikan neuralnya kepada Atlas agar bisa memanggil Smith. Kemudian Atlas pun mencoba menghubungi Smith yang tengah dinonaktifkan. Ketika Smith berhasil diaktifkan, ia pun mengatakan bahwa dia telah dikunci sehingga tak bisa bergerak. Jalan satu-satunya yaitu mensinkronisasikan neural mereka hingga 100%. Smith juga memohon agar Atlas memberikan izin kepadanya agar menguasai semua pikirannya. Atlas pun mengizinkan Smith untuk masuk ke dalam pikirannya sepenuhnya. Pada akhirnya proses sinkronisasi pun berhasil 100%. Smith akhirnya datang membebaskan Atlas dan Kolonel Elias. Smith kemudian mendeteksi bahwa sebuah pesawat yang berisi puluhan bom karbon akan diluncurkan menuju bumi. Dengan bergegas Atlas pun langsung pergi ke pesawat itu untuk menghentikannya. Namun pasukan dari Harlan telah menunggunya dan pertempuran pun terjadi. Saat Atlas terdesak, Kolonel Elias langsung mengorbankan nyawanya dengan meledakkan sebuah bom. Seketika pasukan Harlan pun dibuat hancur babak belur. Ketika sudah dekat dengan pesawat yang membawa bom yang siap meluncur, muncul Harlan dan menyerang Atlas. Atlas pun mencoba untuk menembaknya. Namun Smith langsung melarangnya karena efek ledakannya sangat berbahaya. Kecuali hulu ledaknya dinonaktifkan terlebih dahulu,
Atlas pun meminta Smith untuk segera menonaktifkan bom itu dari jarak jauh. Dengan sedikit waktu, akhirnya Smith berhasil mematikan bom itu, dan Atlas berhasil menembak jatuh pesawat itu. Setelahnya, pertarungan pun terjadi antara Atlas dan Harlan. Karena Atlas tak memiliki pengalaman bertarung, ia pun merasa kerepotan dengan berbagai serangan dari Harlan. Pada akhirnya Harlan pun berhasil melumpuhkan Smith dan membuat Atlas tak sadarkan diri. Di sisa akhir hayatnya, Smith pun mencoba melindungi Atlas yang tak sadarkan diri. Ketika Atlas terbangun, ia pun kemudian melumpuhkan Harlan tanpa sepengetahuannya. Pada akhirnya Harlan pun berhasil dikalahkan. Di samping itu Smith mulai kehilangan dayanya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Atlas. Atlas pun menangis dan menyesal tidak mempercayai Smith dari awal. Tak hanya itu, Atlas juga mengucapkan terima kasih atas perlindungan Smith kepadanya. Ketika matahari mulai bersinar, terlihat beberapa pasukan dari Jenderal Booth yang mulai mendatangi Atlas dan menyelamatkannya. Singkat cerita, Atlas pun berhasil kembali ke bumi. Lalu diperlihatkan Atlas yang kini sudah menjadi Ranger, yang sebenarnya itu adalah cita-citanya selama ini. Ia lalu mendatangi robot ERC barunya yang sudah dimodif. Saat mengaktifkannya, ternyata AI milik Smith masih berfungsi, menunjukkan program Smith kembali lagi, dan akhirnya, film pun selesai.